Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta cerita horor Nusantara. Kali ini saya membawakan sebuah cerita yang pertama kali ditulis dalam bentuk thread di akun Zero Point dan juga diceritakan kembali oleh Kak Nadia Omara. Dan kini saya mau menceritakannya kembali. Cerita ini berjudul Di Ambang Kematian. Cerita ini diangkat dari kisah nyata. Cerita ini dialami, boleh disebut Nadia. Nadia ini dan keluarga terlibat pesugihan. Awalnya baik-baik saja, dan sampai pada akhirnya iblis itu meminta tumbal manusia. Nah, kita mulai langsung saja masuk dalam ceritanya. Cerita ini berawal dari satu keluarga yang tinggal di kota Jawa Timur. Mereka terdiri dari bapak, ibu, kakak laki-laki, dan si Nadia ini. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bapak sama ibu, Nadia ini bekerja sebagai pedagang di pasar. Usaha bapak sama ibu ini pun berkembang sangat pesat, hingga akhirnya mereka pun memiliki toko besar dan menjadi distributor sembako hingga ke kota seberang. Secara finansial bisa dibilang mereka sangat sejahtera. Mereka pun tinggal di salah satu rumah yang berada di kawasan perumahan. Sejak tahun 2000-an waktu si Nadia masih kecil, bapak dan ibu mulai merenovasi rumah mereka. Ada aja yang ditambah, ada aja yang diganti dari rumah mereka itu, ujar si Nadia. Entah kenapa proses renovasi ini nggak pernah selesai. Meski keheranan, Nadia memilih untuk tidak menghiraukan hal itu, karena yang terpenting baginya adalah keluarga mereka yang bahagia. Dan tapi sayangnya, kebahagiaan keluarga mereka ternyata tidak bertahan lama. Bapak dan ibu yang semula adem ayem, kelihatan romantis, tiba-tiba sering bertengkar. Yang biasanya bapak penyabar, secara mendadak berubah temperamen. Bahkan bapak ini bisa marah besar untuk hal yang sepele. Pernahnya pada suatu hari Nadia ini ketahuan mengepel lantai rumah. Lalu dengan nada tinggi bapak bentak, "Kau mau mati?" Kata bapak kayak gitu ngepel. Selain bapak sekarang menjadi temperamen, bapak juga tidak memperbolehkan rumah mereka ini dibersihkan. Alhasil rumah mereka pun selalu kotor macam kandang. Tiap kali mau dibersihkan, bapak marah. Suasana rumah semakin tidak nyaman. Pada suatu hari, sesuatu yang sangat janggal pun tiba menimpa mereka. Pada saat itu, ibu sering mendadak melamun, mulai sakit-sakitan. Dan setiap di atas jam 12 malam, ibu ini selalu tanpa sadar berjalan ke halaman belakang. Rumahnya, hanya untuk duduk jongkok di sana. Dan selain itu, ketika ibunya terkena demam tinggi, ibu ini sering kali tiba-tiba berteriak histeris, ketakutan, seolah ada yang menyerang.
Awalnya Nadia mengira ibunya lagi halusinasi. Tapi tidak lama kemudian mereka kembali dikejutkan dengan perilaku Bapak yang sangat-sangat mencurigakan. Bapak ini tiba-tiba pulang ke rumah membawa 2 kepala kambing berwarna hitam. Kakak Nadia yang melihat pun bertanya kepada Bapak tentang hal itu. Lalu tanpa diduga-duga Bapak menjawab dengan marah, "Udah, gak usah banyak tanya kalian. Masuk kamar saja," kata Bapak tuh. Di sisi lain, kondisi itu pun makin memburuk. Di sisi lain, kondisi ibu pun makin memburuk. Agak membaik, ibu ini jadi sering menangis sambil berkata, "Maafin ibu ya, kakak dan Nadia harus nurut sama Bapak biar selamat," kata ibunya. Nadia dan kakak pun ikut menangis sambil terus berdoa semoga si ibu ini segera sembuh. Tapi bukannya sembuh, semua berubah. Kejadian sangat tragis pun tiba datang menimpa ibu, di mana pada saat itu ibu yang masih dalam kondisi sakit mendadak kehausan. Ibu pun berjalan ke arah dapur untuk mengambil air. Ternyata pada saat itu ibu juga merebus air di panci besar. Dia pikir, "Oh, mungkin ibu mau sekalian mandi," ujar Nadia, "pakai air hangat." Makanya ibu masak air panci besar. Tapi ternyata ibu lakukan secara mengejutkan, tiba-tiba mencelupkan kepalanya ke dalam panci yang berisi air mendidih. Itu langsung dengan sigap Bapak pun langsung berlari untuk menarik tubuhnya. Tapi sayangnya semua sudah terlambat. Di momen itu ibu meninggal dunia secara mengenaskan. Ibu meninggal pada tahun 2002. Dan di tahun-tahun berikutnya rumah mereka selalu mendapatkan teror mistis, di mana malam itu tepatnya sebelum 40 hari meninggalnya ibu, kakak tiba-tiba berkata kalau dia ini mau tidur di kamarnya si Nadia. Tampak Nadia aja tampak ekspresinya si kakak ini tampak ketakutan. Bertahun-tahun kemudian, Nadia ini baru tahu kalau ternyata di malam itu kakak mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya kakak melihat ibu ini, Pak, yang lagi dikerangkeng menggunakan rantai besi. Ibu menangis kesakitan dan berteriak, menyuruh kakak ini untuk lari kabur. Belum sempat kabur, kakak tiba-tiba ada makhluk hitam besar berbulu yang datang menyergap si kakak ini.
Itulah kakak seketika terbangun dari mimpinya. Ketika dia sudah bangun, kakak ternyata masih mendengar suara tangisan ibu dari arah halaman belakang. Nadia pun sering juga mendengar suara-suara dari tempat kerjanya bapak. Tapi waktu itu mereka tidak berani untuk melihatnya, karena mereka kan dilarang masuk ke ruangan itu. Awalnya kakak tuh berusaha mengabaikan suara-suara aneh tersebut. Tapi ada satu hal yang akhirnya betul-betul mengganggu mereka. Hampir setiap malam hingga menjelang subuh mereka mendengar suara kambing dari halaman belakang rumah mereka. Bahkan suara kambing itu juga didengar sama tetangga-tetangga mereka. Padahal nggak ada satupun dari mereka yang memelihara kambing. Tapi saat yang bersamaan bisnis bapak ini semakin maju. Meskipun begitu, itu tetap tidak membuat kondisi rumah mereka nyaman seperti dulu lagi. Tahun demi tahun berlalu cepat hingga akhirnya pada tahun 2012, kakak dan bapak ini macam terlibat satu pertengkaran yang sangat besar. Saat itu, dengan nada tinggi kakak ini berkata ke arah bapak, "Kau bunuh ibuku." Sekarang gantian sikap kakak secara mengejutkan bapak. Yang biasanya temperamen, kali ini si bapak malah tiba-tiba menangis sambil sesegukan. Bapak ini bilang seharusnya bapak yang mati bukan ibumu, kata si bapak. Setelah mengatakan hal tersebut, bapak pun akhirnya bercerita kepada mereka tentang suatu fakta yang sangat-sangat mencengangkan. Jadi ini nak, ya semua teror mereka alami, semua kematian ibu itu terjadi bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini bapak telah melakukan pesugihan atas persetujuan ibu. Nah, syarat pesugihan tersebut adalah mereka ini nggak boleh membersihkan rumah dan harus selalu merenovasi rumah. Dan selain itu juga mereka harus secara rutin melakukan ritual sebagai pengganti tumbal. Bapak ini melakukan ritual dengan menggunakan kambing berwarna hitam. Awal kesepakatannya memang cuma pakai tumbal kepala kambing. Tapi tanpa diduga-duga si iblis ini meminta tumbal manusia itu. Waktu itu si iblis minta salah satu anak dari bapak, tapi bapak enggak tega. Ibu pun menawarkan dirinya agar ibu aja yang menjadi tumbalnya. Bapak jadi sangat menyesal perbuatannya. Tapi sayangnya nasi sudah menjadi bubur, dan persugihan tersebut sudah enggak bisa dibatalkan. Dan supaya enggak ada korban lagi, yaitu mau enggak mau mereka harus tetap melanjutkan segala hal yang menjadi syarat dalam persugihan tersebut. Mereka tetap harus terus meneruskan renovasi, membiarkan rumah tetap kotor, melakukan ritual kepala kambing. Setelah ritual itu selesai, kepala kambing tersebut akan dikubur di halaman belakang. Di halaman belakang rumah. Nah, suara-suara kambing di belakang rumah yang selalu terdengar sama Nadia tiap malam, itulah dia karena nggak punya pilihan lain. Dengan terpaksa, Nadia sama kakaknya pun membantu bapaknya menjalankan ritual tersebut. Awalnya memang semua berjalan baik-baik saja, tapi tanpa mereka duga sebuah tragedi yang sangat menyengkram lagi-lagi menimpa keluarga Nadia.
Di tahun yang sama, tahun 2012, secara mengejutkan kakak Nadia ini tiba-tiba meninggal dunia dengan melotot dan sekujur tubuhnya membiru. Waktu itu dokter bilang kalau si kakak meninggal karena penyumbatan pembuluh darah. Tapi dia curiga kayaknya meninggal kakaknya ini berkaitan dengan persugihan bapaknya. Sejak meninggalnya si kakak, bapak pun menjadi sensitif sama hal-hal gaib. Untuk pertama kalinya Nadia melihat sosok iblis bengis yang selama ini membantu persugihan bapaknya. Mereka ketemu. Jadi ceritanya waktu itu kurang lebih 1 minggu setelah kematian si kakak. Waktu itu sekitar jam 1 malam. Nadia ini dikejutkan dengan suara bapak yang lagi tertawa kencang dari dalam ruangan kerjanya, dan enggak lama kemudian terdengar lagi suara langkah kaki yang ramai sekali. Nadia pun heran, kenapa nih ritual apa rame-rame. Karena penasaran, Nadia pun akhirnya memberanikan diri untuk memeriksa sumber suara tersebut. Untuk memeriksa ruangan bapak ini, Nadia mendengar suara nafas yang mendengus kencang. Awalnya dia ragu karena dia nggak boleh masuk ke dalam ruangan kerjanya bapak. Tapi di sisi lain ada juga kekhawatiran bapak kenapa-kenapa, ujar Nadia. Secara perlahan-lahan Nadia pun membuka pintu ruangan kerja bapak itu. Dan Nadia pun terkejut ketika dia melihat bahwa ruangan ada sosok bayangan, sosok makhluk bertubuh setengah manusia tapi kepalanya kambing, terus bertanduk. Sosok itu duduk membelakangi Nadia sambil makan dengan macam binatang buas yang lagi kelaparan. Nadia memperhatikan apa yang sebenarnya sedang dia makan oleh makhluk itu. Seketika karena dia langsung lemas. Mau ceritain ini, kalian tahu, sosok itu sedang memakan potongan tubuh manusia. Yang Nadia kenal potongan tubuh yang dimakan sosok itu. Tubuh itu ternyata tubuh kakaknya. Dan tiba-tiba sosok itu menengok ke belakang. Ditangkap secepat kilat, sosok itu tiba-tiba langsung bangkit, langsung menyergap si Nadia. Nah, disitulah seketika Nadia langsung bisa tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Nadia terbangun dalam kamar, tubuhnya terasa sakit semua dan dipenuhi oleh luka cakar. Datanglah bapak menghampiri Nadia. Semalam bapak lihat Nadia pingsan di depan ruang kerja bapak. Dan si Nadia pun menceritakan semua kepada bapak. Apa yang dia lihat semalam. Nadia melihat ada makhluk kepala kambing yang lagi memakan badan kakak. Bapak pun menjawab, yang kamu lihat itu salah. Kan kamu lihat sendiri bapak yang memakamkan jenazah kakak.
Jadi nggak mungkin itu semalam yang kamu lihat tubuh kakak. Walaupun Bapak terus meyakinkan Nadia, kejadian semalam itu bukanlah halusinasi. Dan sejak saat itu sosok iblis kepala kambing ini selalu datang menampakkan dirinya setiap malam Selasa. Kemunculan sosok itu membuat Nadia nggak bisa hidup tenang, hingga akhirnya pada suatu hari Bapak mengajak Nadia untuk pergi ke suatu tempat di ujung pulau Jawa. Sepanjang perjalanan menuju ke sana, Nadia selalu mendengar suara-suara yang menyeramkan yang berbisik di telinganya. Dan suara itu, mati, sebentar lagi kamu akan mati. Bisikan yang terdengar di telinga Nadia. Nadia pun berusaha untuk mengabaikan suara tersebut, dan enggak lama kemudian mereka pun sampailah di rumah yang mereka tuju. Dan ternyata rumah itu adalah milik seorang dukun segala pesugihan. Bapak bermula datang menemui dukun tersebut untuk meminta tolong dilepaskan dari ikatan pesugihan. Dan kalian tahu, dukun itu bilang ke Bapak, semua sudah terlambat. Iblis itu tidak akan melepaskan dirimu. Kesal si Bapak sama jawaban dukun tersebut. Kekesalan si Bapak berawal karena pada awalnya perjanjian itu tidak menumbalkan manusia. Kenapa tiba-tiba keluarga yang mati? Bapak yang marah dibalik bentakan sama si dukun tersebut. Dan si dukun tersebut mengatakan, keserakahan kau sendirilah yang membuat kau jadi kayak gini. Sekarang angkat kaki kalian keluar dari rumahku, kata dukun tersebut. Sepulang dari rumah dukun tersebut, sepanjang perjalanan Bapak panik. Nadia juga bertanya-tanya kenapa. Apa mungkin Bapak mengetahui sesuatu tapi menyembunyikannya? Entah apa yang ada di pikiran si Bapak pada saat itu. Tapi yang jelas Bapak sangat kalut, hingga dia pun menjadi sering ngamuk-ngamuk lagi. Jadi sering menangis di ruang kerjanya. Bapak terus berusaha mencari orang pintar, kiai yang bisa menolongnya. Tapi hal itu masih belum juga berhasil. Selagi Bapak berusaha memutuskan ikatan pesugihan tersebut, mau tidak mau Nadia harus bisa melanjutkan hidupnya dengan perasaan was-was. Sepanjang waktu sosok makhluk kepala kambing itu masih sering datang. Ternyata Nadia selalu merasa ada yang mengawasi. Nadia cuma berdoa semoga Tuhan bisa memberikan jalan yang terbaik dari masalahnya. Oke teman-teman, jadi itu kisah mistis yang dialami si Nadia dan keluarganya. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Dan juga share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.